Dan Fir'aun berkata, "Dzaruni aqtul Musa." Biarkan aku membunuh Musa dengan tanganku sendiri. Wal yad'u rabbah. Biarkan dia, suruh dia berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan dirinya. Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Sungguh kata Fir'aun, aku khawatir Musa akan merubah agama kalian. Au ayyudhira fil ardil fasada, atau dia akan berbuat kerusakan di muka bumi. Dua narasi yang dibangun oleh Fir'aun untuk kemudian menjadi legitimasi untuk membunuh Musa, untuk mempersekusi Musa, dan untuk menghabisi Musa dan para pengikutnya. Yang pertama tuduhannya adalah bahwasannya Musa berencana untuk merubah ideologi negara, dan yang kedua menuduh Musa akan berbuat kerusakan. Padahal Musa alaihissalam dan pengikutnya Bani Israel ketika itu adalah kaum yang lemah, tidak punya kekuatan apapun. Boro-boro berbicara makar, boro-boro berbicara menggulingkan Fir'aun, bahkan untuk mengajak Bani Israel untuk tunduk dan patuh taat kepada Allah saja susahnya minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Yang dengan nikmat iman dan Islam itu kelak Allah akan menyelamatkan kita dari murka dan siksanya. Cukuplah dengan iman dan Islam itu serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita dapat menjalani hidup di dunia dengan tenang, dengan damai, dan dengan bahagia. Karena sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan kehidupan orang-orang beriman itu. Inna amrahu kullahu khairun, karena setiap perkara sisi kehidupannya dalam keadaan baik. Dan itu tidak terjadi kecuali hanya pada orang-orang beriman. Yaitu seperti apa? Yang apabila Allah berikan kepadanya nikmat dia bersyukur, dan apabila Allah berikan kepadanya musibah atau ujian dia bersabar dengannya. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka patut kita syukuri ketika kita terlahir dalam keadaan berislam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk kesyukuran kita kepada Allah tentunya dengan senantiasa memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mencapai derajat takwa. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW di setiap khutbah beliau, yaitu 3 ayat-ayat takwa.
menunjukkan betapa pentingnya ketakwaan dimiliki oleh setiap orang-orang mukmin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, di hari yang mulia, di waktu yang mulia, insyaallah khatib akan menyampaikan tentang dakwah atau kisah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menjadi teladan, menjadi pelajaran yang bisa kita ambil ibrah, pelajaran dan hikmah di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang kesamaan dakwah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyampaikan risalatul Islam, menyampaikan dakwah tauhid. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan tidaklah kami mengutus sebelum kalian seorang rasul kecuali nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada mereka bahwasannya la ilaha illa ana, bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan aku saja, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'buduni, maka sembahlah aku saja. Dalam surah An-Nahl ayat ke-36 Allah juga berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus fi kulli ummatin, di setiap umat itu, rasulan, yaitu seorang rasul, an i'budullaha wajtanibut taghut, yang membawa risalah, yang membawa ajaran agar senantiasa beribadah kepada Allah saja dan menjauhi taghut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui dua ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya seluruh nabi dan rasul Allah diperintahkan untuk menyampaikan satu kalimat yang sama, yaitu kalimat tauhid. Dari mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rasul pertama dari mulai Nabi Nuh alaihi salam sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal yang sama, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak terkecuali kepada seorang nabi yang digelari dengan kalimullah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan kepada Musa Allah Subhanahu wa taala berfirman secara langsung. Maka digelari dengan kalimullah, yang mana Allah berfirman langsung pada Nabi Musa alaihissalam. Juga Allah perintahkan kalimat yang sama. Allah sampaikan kepada Musa risalah yang sama, yaitu agar menyampaikan kepada Fir'aun dakwah tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat ke-47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israil wa la tu'adzibhum qad ji'naka biayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Maka datangilah oleh kamu berdua, Allah berfirman kepada Musa dan Harun, datangilah Fir'aun itu oleh kamu berdua dan katakan kepadanya, sesungguhnya kami adalah dua rasul yang diutus oleh Rabb kamu. Fa'arsil ma'ana bani Israil, maka berikanlah bersama kami, serahkanlah kepada kami kaum Bani Israel tersebut, wala tu'adzibhum, dan janganlah kamu mengazab mereka. Qad ji'naka bi ayatin min rabbik, dan sungguh kami telah datang kepada kamu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan sungguh keselamatan adalah bagi siapa yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain yaitu Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz nada rabbuka Musa ani'til qaumadz zalimin qauma fir'aun ala yattaqun. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa agar dia mendatangi kaum yang zalim, qauma fir'aun, yaitu kaumnya Fir'aun, ala yattaqun, mengapa kamu tidak juga bertakwa kepada Allah? Mengapa kamu juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala?
Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang ini, dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-10 dan 11 ini, Allah menggunakan kalimat anitil qaumaz zalimin, agar mendatangi kaum yang zalim, yaitu kaumnya Fir'aun. Kenapa Allah tidak menyebutkan kalimat datangilah Fir'aun, yaitu raja yang zalim? Karena ternyata antara rakyatnya yang zalim dengan penguasanya yang zalim itu ada keterikatan yang sangat kuat. Makanya ketika Allah firmankan kepada Musa, datangilah kaum yang zalim itu, yaitu siapa? Kaumnya loyalis Fir'aun pada masa itu, yaitu kaum Fir'aun. Kaumnya Fir'aun berarti mereka yang followersnya Fir'aun, yang loyalisnya Fir'aun, yang betul-betul pendukung setianya Fir'aun. Maka Nabi suruh menyampaikan dakwah tersebut. Tentunya ini juga berimbas kepada dakwah kepada Fir'aun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat-ayat di atas tadi, seolah-olah Allah menggambarkan kepada kita bahwasannya apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul Allah, termasuk Nabi Musa alaihissalam, semuanya adalah kebenaran yang sama. Semuanya adalah al-haq, satu kebenaran yang Allah perintahkan, dan itu tidak bisa terbantahkan. Yaitu apa? Mengajarkan manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan manusia dan mengajak manusia agar menyembah Allah saja. Mengajak manusia agar kemudian tunduk, takut, dan kemudian taat hanya kepada Allah saja. Tidak ada ajaran yang diajarkan para nabi dan rasul Allah melainkan ajaran-ajaran kebenaran. Sedangkan dari sisi yang lain, yaitu seorang Fir'aun. Siapa Fir'aun? Fir'aun banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Seorang laki-laki atau raja yang sombong, raja yang zalim, raja yang bengis. Kiranya beberapa ayat berikut menggambarkan kepada kita. Silahkan nanti kalau di rumah melanjutkan telaah tentang kisah Musa dan Fir'aun. Tetapi dalam kesempatan dan waktu yang terbatas ini, khatib menyampaikan firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Fir'aun ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan ba'du minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun itu ala fil ardi, berbuat sombong, berbuat melampaui batas di muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'a, dan dia telah menjadikan warganya, penduduknya itu berkelompok-kelompok, terpecah belah. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, yang saling melemahkan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Yudhabbihu abna'ahum, dan kemudian menyembelih laki-laki di antara mereka. Wa yastahyi nisa'ahum, dan membiarkan perempuan-perempuan mereka. Innahu kana minal mufsidin. Sungguh Fir'aun adalah termasuk hambanya yang berbuat kerusakan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya dalam bab ini, dalam ayat ini Allah menegaskan Fir'aun dengan sifat. Yang pertama adalah sifat sombong, sifat angkuh dengan segala kekuasaan yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana wa idnada fir'aunu fi qaumihi, dalam surah Az-Zukhruf Allah sampaikan tentang bagaimana Fir'aun menyombongkan dirinya. Apa yang menyebabkan kemudian Fir'aun menyombongkan dirinya dan bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Wa idnada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Fir'aun mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, dengarlah semuanya. Qala ya qaumi, wahai kaumku, alaysa li mulku misra, bukankah Mesir ini kepunyaanku? Wa anharu tajri min tahti, dan sungai-sungai mengalir di bawahku. Afala tubsirun. Dia ingin mendapatkan klaim, dia ingin mendapatkan dukungan dari warga yang masih mencintainya dengan membuat status dirinya sebagai penguasa Mesir ketika itu, di mana sungai-sungai Nil mengalir di bawahnya. Dia mendapatkan pengakuan dari warganya. Ini sudah membuat dirinya sombong. Maka kata Allah, dia mensifati ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a. Kemudian yang kedua, dia telah membuat warganya itu berkelompok-kelompok. Satu kelompok dipecah kemudian dengan berbagai isu, ya. ABC, dipecah lagi suku Kipti dengan suku Bani Israel, dipecah lagi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Kejinya Fir'aun laknatullah alaih adalah karena takut kemudian Musa alaihissalam dan keturunannya
menguasai Mesir, maka dia membunuh setiap lelaki yang lahir dan membiarkan para wanita-wanitanya. Wahai, kekejaman apa lagi yang bisa kita gambarkan selain apa yang telah dilakukan oleh Fir'aun? Kemudian dalam surah Al-Qasas ayat ke-39 38-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala Fir'aun, ya ayyuhal mala' ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi." Fir'aun berkata kepada para penduduknya, "Ya ayyuhal mala', wahai para pendukungku." Karena al-mala' di sini maknanya sebenarnya para pembesar-pembesar kaum, para pejabat-pejabat teras. Tetapi para ulama mentafsirkan dalam ayat ini yang dimaksud dengan al-mala' adalah semua warga yang mencintai dirinya. Maka dia mengatakan, "Ya ayyuhal mala' ma 'alimtu lakum." Aku tidak mengetahui untuk kalian itu ada Tuhan selain aku. Subhanallah. Dengan kekuasaan sedikit. Kalau kita bayangkan hari ini berapa sih teritorial Mesir? Kalau kita bicara Mesir hari ini mungkin bahkan lebih luas. Tetapi berapa kekuasaan Fir'aun ketika itu sehingga dia berani berbuat melampaui batas. Dan itu betul-betul perbuatan yang sangat melampaui batas. Jamaah sidang Jumat makan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua karakter manusia. Yang satu adalah Nabi Musa alaihissalam. Dia utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapat gelar kalimullah. Dia mengajak kepada kebenaran. Tidak ada satupun tindakan-tindakannya yang bisa membahayakan kemudian kota Mesir ketika itu. Kemudian yang kedua adalah sosok Fir'aun, yaitu raja yang sombong, raja yang bengis, raja yang zalim, raja yang tidak punya rasa peri kemanusiaan. Tetapi karena saat itu Fir'aun adalah penguasa yang Mesir ketika itu, dan Musa menjadi warganya, maka ketika Musa mendakwahkan dakwah tauhid, ketika Musa mengajak kepada dakwah kebenaran, ketika Musa mengajak kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian dituduhkan oleh Fir'aun kepada Musa alaihissalam? Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Al-A'raf ayat ke-127. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharuka wa alihatak qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun." Dan berkatalah para pemuka dari kaumnya Fir'aun, "Atadharu Musa wa qaumahu." Wahai Fir'aun, apa kamu akan membiarkan Musa menghina Tuhan-Tuhan kamu? Atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi. Apakah kamu akan membiarkan Musa dan pengikutnya itu berbuat kerusakan di muka bumi? Kalau kita flashback dengan ayat tadi, dengan muqaddimah di depan tadi, apa yang dilakukan Musa? Sehingga mendapat tuduhan bahwasannya liyufsidu fil ardi, bahwasannya dia akan berbuat kerusakan di muka bumi. Wa yadharaka wa alihatak, dan membiarkan dia tidak mau tunduk kepada kamu, tidak mendengarkan perintah kamu. Qala, Fir'aun mengatakan, sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Sungguh aku akan bunuh anak laki-laki di antara mereka dan membiarkan anak-anak perempuan di antara mereka. Jamaah sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Mu'min, surat ke-40 ayat ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala Fir'aun, dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Inni akhafu ayyubaddila dinakum au ayyudhira fil ardil fasada." Dan Fir'aun berkata, "Dharuni aqtul Musa." Biarkan aku membunuh Musa dengan tanganku sendiri. Wal yad'u rabbah. Biarkan dia, suruh dia berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan dirinya. Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Sungguh, kata Fir'aun, aku khawatir Musa akan merubah agama kalian. Au ayyudhira fil ardil fasada. Atau dia akan berbuat kerusakan di muka bumi. Dua narasi yang dibangun oleh Fir'aun untuk kemudian menjadi legitimasi untuk membunuh Musa, untuk mempersekusi Musa, dan untuk menghabisi Musa dan para pengikutnya. Yang pertama tuduhannya adalah bahwasannya Musa berencana untuk merubah ideologi negara, dan yang kedua menuduh Musa akan berbuat kerusakan. Padahal Musa alaihissalam dan pengikutnya Bani Israel ketika itu adalah kaum yang lemah, tidak punya kekuatan apapun. Boro-boro berbicara makar, boro-boro berbicara menggulingkan Fir'aun, bahkan untuk mengajak Bani Israel untuk tunduk dan patuh taat kepada Allah saja susahnya minta ampun. Ingat satu diskusi atau satu dialog dalam Al-Quran, Allah sebutkan ketika Musa bersama pengikutnya berada di Laut Merah. Dikejar Fir'aun di belakang, di depannya adalah lautan.
Tiba-tiba pengikutnya sebagian menggerutu, ya Musa, dulu sebelum kami ikut kamu, hidup kita tuh udah susah. Sudah jadi budak, dimiskinkan, dibodohkan, yang nggak mau ikut dibunuh. Sekarang gara-gara ikut kamu Musa, tuh lihat, udah kematian di depan mata kita. Subhanallah. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi pelik begitu saja Nabi Musa masih menghadapi kaumnya yang juga tidak mau taat dan tidak mau tunduk kepadanya. Lalu bagaimana kemudian berpikiran? Dia membuat makar yang besar, menggulingkan Fir'aun, dan ketakutan-ketakutan ini jamaah Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan betapa Fir'aun membuat narasi. Apa tujuan narasi yang dia buat seperti itu? Agar apa yang dilakukan kepada Musa, sekejam apapun, sekeji apapun, membunuh anak-anak, laki-laki, menghabisi bayi-bayi, itu adalah perkara yang keji. Tapi kemudian rakyat tidak ada yang kemudian menolongnya. Rakyat tidak ada yang bersuara untuk menentangnya. Kenapa? Karena dia membuat narasi Musa memang layak diperlakukan seperti itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat dari kisah Musa dalam Al-Qur'an, sebelum sampai kepada bab kenapa kemudian Musa akhirnya dikejar-kejar, Musa akhirnya dipersekusi untuk dihabisi, dibunuh dengan seluruh penduduknya dan pengikutnya. Sebenarnya satu saja alasan kenapa itu semua terjadi. Jadi puncaknya adalah ketika para tukang sihir yang selama ini menjadi pengikutnya Fir'aun, tiba-tiba mereka ketika melihat mukjizat, di mana ketika tukang sihir ini melemparkan tali temali mereka, saharu ayunan nas, mereka menyihir mata manusia. Termasuk Musa dan Harun ketika itu. Mereka ketakutan. Karena bayangkan ribuan tukang sihir menurut riwayat. Bahkan ada riwayat lain mengatakan 10.000 tukang sihir didatangkan ketika itu. Dengan tampilan ular yang luar biasa menggeliat seolah-olah akan memakan pengunjung ketika itu, tentu wastarhabuhum dalam Al-Quran disebutnya, membuat takut orang yang datang ketika itu. Tukang sihir hanya ketawa-ketawa aja. Kenapa? Bagi mereka itu adalah trik sulap. Tetapi ketika Musa kemudian melemparkan, wa auhayna ila Musa an alqi asaq, ketika kami wahyukan kepada Musa, lemparkan tongkat kamu, fa idza hiya talqafu ma yafikun. Maka kemudian sesaat itu juga ular dari tongkat tersebut memakan semua tali temali yang ada di hadapannya. Faghulibu hunalika wanqalabu saghirin wa ulqiyas saharatu sajidin. Maka saat tukang sihir melihat mukjizat itu, mereka pun tersungkur. Kenapa? Karena logika tukang sihir itu bukan sihir. Karena sihir tidak bisa berbuat sesuatu apapun, dia hanya nakut-nakuti manusia saja, tapi tidak bisa memakan. Bagaimana di hadapannya tali bisa memakan manusia, sedangkan dia melihat tongkat yang berubah menjadi ular itu bisa memakan semua tipuan-tipuan dari tukang sihir tersebut. Maka tukang sihir yang pakar dari berbagai negeri tersebut didatangkan, wa ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin. Kemudian mereka mengatakan, kami beriman kepada Rabb semesta alam. Kemudian dia pun mendapat ancaman-ancaman yang kemudian Allah tutup dengan ayat 126 dari surah Al-A'raf. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah tukang sihir yang masuk beriman kepada Allah tersebut? Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Tidaklah kamu melakukan dendam itu kepada kami. Tidaklah kamu berupaya untuk menyalib kami. Karena Fir'aun mengatakan, kamu mau beriman kepada Musa sebelum kamu izin sama saya. Saya itu Tuhan kamu. Kalau kamu masih terus melakukan itu, saya akan potong tangan dan kaki kamu secara bersilangan. Maka tukang sihir mengatakan, qalu inna ila rabbina munqalibun. Kami akan memang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kamu berbuat jahat seperti itu kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami setelah Dia didatangkan kepada kami. Hadirin sidang Jumat makan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kemudian kemusyrikan, kekufuran,
melawan orang-orang beriman, melainkan karena keimanan kita kepada Allah, melainkan karena iltizam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Ghulam, dia karena beriman kepada Allah. Kisah Ashabul Kahfi, dikejar ke rajanya, kenapa? Karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sejarah akan terus berulang dan berlanjut. Tinggal bagaimana kita untuk memastikan, untuk kemudian menjaga diri kita dan memastikan bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan bab itu semua, kita tetap berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ada dua setidaknya yang saya sampaikan di sini sebagai penutup khutbah kita pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama adalah firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir nafsak." Wahai Muhammad, sabarkanlah dirimu. Ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, bersama orang-orang yang senantiasa bermunajat kepada Allah. Bil ghadati wal ashi, siang dan malam, pagi dan petang. Yuriduna wajhah, berharap Allah Subhanahu wa taala, berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar di atas ketaatan kepada Allah, sabar bersama orang-orang yang saleh, sabar berada di komunitas yang saling menasihati di atas kebenaran dan kesabaran. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya, qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Wahai kaumku, kata Nabi Musa, ista'inu billah, minta tolonglah kalian kepada Allah, wasbiru, dan tetaplah bersabar. Innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini milik Allah, yurithuha man yasha'u min ibadih, dia akan mewarisi kepada siapapun hambanya yang dia kehendaki. Wal aqibatu lil muttaqin, tetapi akhirnya yang terbaik tentu bagi orang-orang yang bertakwa. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini, khatib mengingatkan diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian agar tetap istiqamah, agar tetap taat kepada Allah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa thabbithum ala millati Ibrahim hanifa wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudata muhtadin ghairu dhalin wala mudallin sullaman li awliyaik harban li a'daik nuhibbu bihubbika liman ahabbak wa nu'adi bi'adawatika man khalafak. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka anta ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.